Oke, bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam era pengambilan keputusan berbasis data, analisis deret waktu menjadi kunci untuk memahami pola data temporal seperti harga saham atau tren ekonomi. Tantangan utama terletak pada sifat data yang sering non-stasioner, mengandung tren, musiman, dan variansi yang tidak konstan. Nah, model ARMA menjadi solusi untuk memodelkan data stasioner dengan menggabungkan elemen auto-regresif dan moving average. Namun penggunaannya memerlukan transformasi dan uji diagnostik terlebih dahulu agar hasil prediksi lebih akurat. Nah, ada pula tujuan dari laporan ini. Penelitian ini bertujuan membangun kerangka prediktif yang andal untuk meramalkan 3 periode ke depan pada data stasioner. Hasil diharapkan berkontribusi pada pengembangan model prediksi dari waktu dan penerapannya dalam mengambil keputusan di berbagai sektor. Next, untuk selanjutnya ada bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada statistika deskriptif. Jadi, statistika adalah ilmu yang mengolah data untuk membantu mengambil keputusan melalui analisis kuantitatif dan kualitatif. Statistika deskriptif menyajikan data secara ringkas melalui tabel, grafik, dan ukuran statistik seperti rata-rata, median, simpangan baku, serta digunakan untuk memahami dan menggambarkan pola data secara efektif. Selanjutnya ada analisis deret dan waktu. Mohon maaf, analisis deret waktu. Analisis deret waktu digunakan untuk menganalisis data yang tersusun berdasarkan waktu guna meramalkan kejadian di masa depan. Pendekatan ini membangun memahami pola dan tren historis dengan asumsi adanya korelasi berurutan antar data yang menjadi dasar penting dalam pemodelan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah tinjau pustaka, yaitu uji stasionaritas. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada uji stasionaritas varians. Data daerah waktu dikatakan stasioner dalam varians jika fluktuasinya relatif konstan dari waktu ke waktu. Ciri utamanya itu adalah nilai rounded value yang mendekati 1. Jika tidak stasioner, diperlukan transformasi seperti metode Bobcox untuk menstabilkan varians. Transformasi Bobcox bertujuan menormalkan distribusi data dan dinyatakan dengan TYT sama dengan YT pangkat lambda min 1 per lambda, di mana TYT adalah hasil transformasi data Y pada waktu ke T, dan lambda adalah parameter transformasi. Selanjutnya ada uji stasionaritas min. Jika data tidak stasioner terhadap rata-rata, maka dilakukan differencing, yaitu penghitung selisih antara nilai data pada waktu berbeda untuk menghilangkan tren. Nah, untuk rumus differencing satu kali yaitu with T sama dengan ZT min 1. Jika satu kali differencing belum cukup, bisa dilakukan lebih dari satu kali. Maka dengan notasi backshift. B pangkat 1, ZT sama dengan ZT min 1. Terus selanjutnya yang ketiga itu ada uji akar unit augmented equivalent. Nah, itu digunakan untuk menguji data. Metode yang umum digunakan adalah augmented equivalent atau ADF, yang menguji apakah terdapat akar unit atau tidak. Nah, ini ada hipotesisnya, yaitu H0 sama dengan rho sama dengan 0, ada unit rot, yang berarti data tidak stasioner. Untuk H1-nya, rho bukan 0, tidak ada unit rot, yang artinya data stasioner. Nah, selanjutnya ada ARIMA. Nah, yang pertama ada auto-regressive model. Model AR menjelaskan hubungan nilai saat ini dengan nilai-nilai sebelumnya dan komponen acak. Nah, untuk model AR ini ditulis sebagai berikut. Nah, selanjutnya ada uji stasionaritas min. Mohon maaf itu seharusnya model MA. Nah, menggambarkan hubungan nilai sekarang dengan kesalahan prediksi dari periode sebelumnya. Model MA itu dapat ditulis sebagai berikut. Nah, oke, untuk selanjutnya ada model auto-regressive moving average atau ARMA. Nah, model ARMA adalah gabungan antara R dan MA. Secara sistematis itu ditulis sebagai berikut. Nah, selanjutnya ada model Auto-Regressive Integrated Moving Average atau ARIMA. Nah, ARIMA digunakan untuk data yang belum stasioner terhadap rata-rata dengan menerapkan dikali differencing. Model ARIMA ditulis sebagai berikut. Baik, selanjutnya untuk tinjauan pustaka 2.5 di sini ada auto correlation function atau ACF, di mana ini digunakan untuk mengidentifikasikan sebuah model time series serta mengevaluasi sebuah kestasioneran data terhadap yang dengan fungsi sebagai yang tertera di layar, di mana Loka itu adalah koefisien autokorelasi pada leka. Kemudian ZT adalah nilai variabel pada waktu T. ZT plus K adalah nilai variabel pada waktu T plus K. Z-nya sendiri adalah rata-rata dari semua nilai ZT dalam data. Ini Z bar. Kemudian N-nya merupakan jumlah total pengamatan dalam deret waktu. K itu lag antar nilai-nilai yang dikorelasikan. Kemudian ada partial correlation function atau PACF yang digunakan untuk menunjukkan kekuatan hubungan antara nilai variabel saat ini dengan nilai-nilai sebelumnya dari variabel yang sama. Fungsinya itu dapat dituliskan sebagai berikut yang tertera pada layar. Dengan keterangan-keterangan bahwa pi K plus 1. K plus 1 adalah koefisien autokorelasi parsial untuk leg K plus 1 dalam model PCF. Kemudian pi KJ adalah koefisien autoregresif parsial pada leg K dan pada leg J. Dan P-nya sendiri adalah order dari model autoregresif dalam A5. Selanjutnya di poin 2.7 ada uji asumsi white noise, di mana ini dilakukan dengan menggunakan uji L-Cubux. Dilakukan untuk melihat apakah ada autokorelasi residual antar leg dengan hipotesis dan statistik uji seperti berikut ini, yaitu H0 K1 sama dengan K2 sama dengan K itu sama dengan 0,
jika residual white noise dan H1 itu minimal ada 1 atau yang tidak sama dengan 0 untuk K sama dengan 1, 2, sampai K. Dengan statistik uji tertata pada layar, di mana R sendiri adalah koefisien autokorelasi sisaan pada leg K, K merupakan leg maksimum, dan taraf signifikan dengan kriteria keputusan tolakan 0 jika Q kurang dari X2 atau P-value kurang dari 0,05, maka residual white noise. Kemudian untuk selanjutnya di poin 2.8 itu ada uji asumsi normalitas, yang kita gunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk menentukan apakah suatu data mengikuti distribusi tertentu ketika nilai rata-rata invariansinya diketahui dengan hipotesis H0 Fx sama dengan residual berdistribusi normal, sementara untuk H1 itu residual tidak berdistribusi normal. Oke. Dengan persamaan yang dapat dilihat pada layar, di mana di itu ada statistika uji Kolmogorov-Smirnov, kemudian sub X yaitu nilai maksimum dari selisih, F0x merupakan fungsi distribusi kumulatif teoretis, dan Sx adalah fungsi distribusi kumulatif sampel empiris. Dan untuk tinjauan pustaka yang terakhir yaitu IC. IC ini adalah kriteria pemilihan model dengan pertimbangan banyaknya parameter dalam model. Semakin kecil nilai IC yang diperoleh, berarti semakin baik model yang digunakan. Nah, IC ini dapat dirumuskan seperti yang tertera pada layar, di mana ada natural law, kemudian SSE yaitu sum square error, kemudian N adalah banyaknya pengamatan, dan M yaitu banyaknya parameter dalam model. Baik, selanjutnya langsung masuk ke bab 3 yaitu metodologi. Terkait sumber data yang kami gunakan dalam unit ini merupakan data simulasi yang dihasilkan secara acak menggunakan bahasa pemrograman Python. Kami menggunakan data sebanyak 200 data acak yang disintesis untuk membentuk time series dengan proses ARMA 11 dengan parameter autoregresif atau AR sebesar 0,5 dan parameter moving average atau MA sebesar 0,3. Untuk langkah-langkahnya sendiri, yang pertama, membuat data sintesis menggunakan bahasa pemrograman Python, kemudian memasukkan data untuk dianalisis lebih lanjut, selanjutnya kita melakukan pre-processing data. Setelah itu, kami membuat time series plot untuk analisis statistika deskriptif sebagai awal memahami data yang akan dimodelkan. Setelah itu, mengidentifikasikan stasionaritas data terhadap varians dan rata-rata, yang apabila tidak stasioner, maka dilakukan beberapa hal, diantaranya differencing, hingga data stasioner terhadap varians dan rata-rata. Kemudian, kami membuat plot ACF dan PACF untuk mengidentifikasikan dan menduga model A5 berdasarkan plot ACF dan PACF. Langkah selanjutnya, mengestimasikan parameter dengan melakukan uji signifikansi pada model yang terbentuk. Setelah itu, melakukan uji asumsi residual yang terdiri atas uji white noise, menggunakan uji L-Jacobs, dan uji normalitas data dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Kemudian, kami memilih model terbaik dengan membandingkan nilai IC terkecil. Yang terakhir, kami memberikan kesimpulan dan saran dari hasil analisis. Langkah-langkah analisis ini bertujuan untuk menemukan model terbaik yang memenuhi asumsi statistika, sehingga hasilnya dapat memberikan kesimpulan yang akurat dan relevan dengan tujuan penelitian. Oke, untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah bab 4, di mana kita akan membahas model dari data, di mana model time series seperti ARMA atau Autoregressive Moving Average ini digunakan untuk memahami pola data yang dipengaruhi oleh hubungan jangka pendek dan juga kejadian acak. Model ini dapat menganalisis pola historis dan juga memprediksi data di masa depan dengan mempertimbangkan autokorelasi dan juga moving average. Analisis yang dilakukan ini menggunakan software RStudio dan juga Minitab. Yang pertama yang kita lakukan adalah menganalisis statistika deskriptif, di mana analisis statistika deskriptif ini dilakukan untuk memahami karakteristik data dari hasil bangkitan tersebut sebelum proses peramalan, dan dapat dilihat dari hasil statistika deskriptifnya, ini menunjukkan bahwa nilai minimumnya sebesar 1, nilai maksimumnya sebesar 7,451, rata-ratanya sebesar 4,166, dan median sebesar 4,141, dengan distribusi data cenderung simetris. Nilai IKR-nya juga sekisar antara 3,396 dan juga 4,983, dan mencakup sebagian besar data. Standar deviasinya sebesar 1,199 dan menunjukkan bahwa penyebaran data ini moderat. Nilai skewness-nya sebesar 0,079 dan kurtosisnya sebesar 2,837, di mana hal ini mengindikasikan bahwa distribusi data ini mendekati normal. Setelah kita menganalisis statistika deskriptif, kita dapat melihat time series plot-nya, di mana analisis deskriptif ini bertujuan untuk memahami karakteristik data, dan hal ini dapat divisualisasikan melalui time series plot. Di mana dapat kita lihat dari grafik tersebut, grafik time series ini menunjukkan fluktuasi yang signifikan antara nilai 1 hingga 7,5, di mana data memiliki variabilitas yang teratur tanpa tren kenaikan atau penurunan yang jelas, meski terdapat beberapa puncak dan lembah pada beberapa indeks. Setelah kita melihat time series plot-nya, kita bisa melakukan uji stasionaritas. Stasionaritas sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu stasioner terhadap varians dan juga stasioner terhadap mean. Di mana yang pertama kita akan melakukan uji stasionaritas data terhadap varians, di mana suatu data ini dapat dikatakan stasioner terhadap varians apabila nilai rounded value-nya sebesar 1, di mana hal ini dapat kita lihat dari hasil box-cox plot, dan dapat dilihat bahwa dari plot awal, box-cox plot-nya menunjukkan rounded value-nya sebesar 0,5, di mana hal ini belum mencapai 1 sehingga data perlu ditransformasi dan kemudian dicek kembali menggunakan box-cox plot. Setelah data ditransformasi, box-cox plot-nya menunjukkan bahwa rounded value-nya sebesar 1, dan di mana hal ini menunjukkan bahwa data telah stasioner terhadap varians. Setelah itu, kita dapat melakukan uji stasionaritas data terhadap mean, di mana kestasioneran terhadap rata-rata ini diuji menggunakan grafik ACF, dan kemudian diyakinkan kembali menggunakan augmented decay Fuller test. Dan berdasarkan plot ACF-nya menunjukkan bahwa pola yang ditunjukkan slow decay, atau
Pola ini menunjukkan race down after leg 1, sehingga stasionaritas ini belum dapat dipastikan secara visual, sehingga kita harus meyakinkannya kembali menggunakan augmented decay Fuller test. Dan berdasarkan hasil uji ADF-nya, dapat kita lihat bahwa hasil yang ditunjukkan p-value-nya kurang dari 0,05, sehingga H0-nya ditolak, dan hal ini mengindikasikan bahwa data telah stasioner terhadap rata-rata. Setelah kita melakukan stasionaritas data, kita dapat menduga model ARIMA yang dihasilkan dari data tersebut menggunakan plot ACF dan PACF. Dan berdasarkan plot ACF dan PACF, model ARIMA yang direkomendasikan adalah ARIMA 101 atau dapat disebut pula dengan ARMA 11. Dan hal ini dapat diyakinkan menggunakan analisis otomatis dari R dan juga Minitab, yang dimana hasilnya juga merekomendasikan ARMA 11 sebagai model terbaik. Nah, model ini dapat dievaluasi menggunakan AIC, MSE, dan juga RMSE, di mana biasanya evaluasi ini digunakan untuk memilih model terbaik apabila terdapat beberapa model ARIMA. Dan dari hasilnya didapatkan AIC-nya sebesar 545,3387, MSE-nya sebesar 0,857, dan juga RMSE-nya sebesar 0,926, yang menunjukkan keseimbangan yang baik antara kompleksitas dan juga akurasi prediksi terhadap data historis. Baik, selanjutnya yaitu uji signifikansi parameter, di mana dengan melihat hasil analisis dari ACR dan PACR yang ada, kami mendapatkan model yang berpotensi dilakukan analisis berlanjut, yang di mana model tersebut adalah model ARMA 11. Dari model ARMA 11, AR1 memiliki nilai p-value 0,00 dan MA1 memiliki p-value 0,001, di mana semua nilai p-value yang ada adalah signifikan. Setelah melakukan uji signifikansi parameter, dilakukan uji white noise. Berdasarkan dari tabel 4.3, disimpulkan bahwa semua parameter dalam model ARMA 11 merupakan model yang signifikan. Maka selanjutnya dapat dilakukan uji diagnostik dari nilai residual untuk memastikan bahwa model layak untuk digunakan dalam peramalan. Maka uji tersebut adalah uji white noise, di mana uji ini bertujuan untuk mengetahui independensi dan kemungkinan dari nilai residual model yang sudah signifikan, di mana model yang signifikan tadi adalah ARMA 11. Berikut adalah hasil dari uji white noise dari model ARMA 11. Dapat dilihat bahwa semua nilai p-value memiliki nilai lebih besar daripada 0,05, yang berarti residual dari ARMA 11 adalah residual yang white noise. Setelah uji white noise, dilakukan uji normalitas. Nah, setelah melakukan uji white noise, dilakukan uji normalitas, di mana uji normalitas memiliki hipotesis sebagai berikut. Lalu setelah kita melakukan uji nilai residual yang white noise, dapatkan nilai p-value 0,131, yang dimana nilai p-value ini lebih besar daripada 0,05. Dapat disebutkan bahwa model ARMA 11 adalah model yang berdistribusi normal. Setelah melakukan uji-uji diagnostik, kita melakukan peramalan dari model terbaik yang sudah kita dapatkan, di mana model tersebut adalah model ARMA 11. Model ARMA 11 sendiri memiliki persamaan sebagai berikut. Itu ZT sama dengan psi dikali ZT-1 dikurangi Rho 1 dikali AT-1 ditambah AT. Model ARMA 11 merupakan model terbaik yang layak digunakan untuk peramalan. Maka kami meramalkan dari model ARMA 11 untuk 3 periode ke depan, di mana hasilnya sebagai berikut. Dari hasil peramalan, kami juga membuat visualisasi berupa grafik. Dapat dilihat bahwa hasil peramalan untuk 3 periode ke depan menunjukkan nilai yang naik dari periode sebelumnya. Namun untuk periode-periode setelahnya relatif stabil. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, berikut pada kesimpulan dari pembahasan yang kami telah lakukan. Dapat disimpulkan bahwa model ARIMA 101 terbukti menjadi model terbaik untuk data simulasi dan analisis. Model ini memenuhi proses stasionaritas, memiliki parameter signifikan, dan menghasilkan prediksi yang akurat dengan nilai AIC, MSE, dan RMSE yang baik. Hasil peramalan menunjukkan tren kenaikan yang stabil, sehingga model ini layak digunakan untuk peramalan pada waktu serupa. Berikutnya ada rekomendasi pemanfaatan model ARIMA untuk dataset nyata. Model ARIMA 101 tetap efektif dalam meramalkan data simulasi yang telah memenuhi asumsi stasionaritas. Oleh karena itu, disarankan untuk mengimplementasikan model ini pada dataset real seperti data ekonomi, penjualan, atau cuaca, dengan tetap memperhatikan tahap pemrosesan untuk memastikan stasionaritas dan validitas model. Untuk berikutnya ada pengembangan aplikasi prediksi berbasis Python R menggunakan Python sebagai alat untuk simulasi data dan R untuk analisis ARIMA, membuka peluang pengembangan aplikasi prediksi yang kuat. Disarankan untuk membangun aplikasi sederhana berbasis grafis yang memudahkan pengguna dalam melakukan peramalan dalam
jarak waktu tanpa harus menulis kode secara manual. Dan itu presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.